Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Kita tahu ada program yang namanya Minggu Berkualitas bagi Tuhan. Yaitu sejak gereja dibuka setiap minggu kita harus punya hati sungguh-sungguh, berkobar-kobar, melayani, tulus, suci, rajin maupun disiplin, konsisten, komitmen, setia, rendah hati, ramah, sabar. Itu karakter Kristus supaya kita pakai di dalam gereja setiap minggu. Dan kalau bisa saudara, bukan setiap minggu, setiap hari. Ini programnya untuk hari Minggu. Sehingga kita bikin 30 tahun, yaitu 1560 kali hari Minggu yang berkualitas bagi Tuhan. Dan ternyata pada tahun 2019, boleh dikatakan saudara 2020, itu adalah periode pertama dari Minggu Berkualitas bagi Tuhan, yaitu 15 tahun pertama. Yaitu gereja meletakkan dasar-dasar iman, liturgi maupun doktrin ajaran Yesus, karakter Yesus, misi, pemuritan regenerasi maupun diakonia. 5 pilar itu diterapkan dengan aturan, dengan contoh teladan, misi, STT semuanya. Dan pada saat itu terjadilah COVID. Maka waktu COVID itu saudara, sebelum COVID Tuhan sudah bikin program namanya Golden Bridge, yaitu supaya jembatan emas itu, supaya orang-orang di dunia luar yang tidak di gereja kita boleh mendengar ajaran ini, saudara, yaitu melalui media. Sebagaimana Yesus pernah memberikan satu penglihatan firman Tuhan, pernyataan bahwa gereja ini akan diakui dunia internasional dalam arti 5 pilar, yaitu Back to Jesus Teaching, Mega Project Karakter Kristus, misi, pemuritan, regenerasi, dan diakonia. Sebab itu kita harus melakukan ini. Ternyata pada saat setelah COVID, maka tahun 2024 bulan Maret, artinya setelah 3 tahun lebih kita mengalami Golden Bridge, saudara, maka kita ada summit. Summit itu kemudian apa yang kita lakukan? Itu Minggu Berkualitas 15 tahun kedua, yaitu para gembala, pekerja, gereja setempat harus berjuang. Mereka harus kreatif, inovatif, efektif, efisien, yaitu mereka harus mengembangkan gereja di mana sudah dikasih standarnya, dikasih figurannya, dikasih norma-normanya, dan diberikan semuanya. Sebab itu gereja harus mulai bergerak sendiri. Jadi gereja harus bergerak, masing-masing gereja gembala ya harus bergerak, mulai mereka melakukan supaya bagaimana mencapai target, sasaran, tujuan maupun strategi, terutama untuk supaya 5 pilar ini mendunia, supaya kita mulai punya etika yang bagus. Maka pada saat summit itu, setiap gembala mengajukan programnya, sasarannya, dan semuanya untuk ke depan 15 tahun ke depan ini. Dan kemudian Tuhan memberikan kepada saya, yaitu satu firman Tuhan di dalam kitab Hagai pasal 2 ayat 15-19. Artinya di bawah itu ada satu tanda, yaitu hari ini dan selanjutnya itu dibagi 2. Yaitu hari ini dan selanjutnya pada saat summit itu, yaitu masa lampau 15 tahun periode pertama, itu kita tidak menetapkan hidup kita sebagai batu untuk bangunan rumah. Cuma kita melayani, kita mulai dilatih. Maka apa yang kita kerjakan, dikatakan bahwa kita mengambil sesuatu, yaitu gandum 20, ternyata hasilnya cuma 10. Ketika kita pergi pemerasan anggur, kita pikir 50 gantang, ternyata cuma 20. Kenapa? Karena Tuhan mengirimkan sesuatu. Karena kita cuma bergereja, bukan bertuhan. Maka kemudian hari ini dan selanjutnya, ayat 18 dan 19, atau 19 dan 20, setelah kita meletakkan hidup kita sebagai batu untuk bangunan rumah Tuhan, maka Tuhan katakan, lihatlah apakah masih ada yang namanya benih itu di dalam gudang kita atau di dalam tempat kita. Apakah masih ada pohon anggur, pohon delima, zaitun maupun pohon ara itu tidak berbuah. Kata Tuhan, mulai hari ini aku akan memberi berkat. Mulai hari ini aku akan memberi berkat. Mulai hari ini aku akan memberi berkat. Gereja tidak mengejar berkat, tapi gereja dikejar berkat. Kalau kita meletakkan hidup kita sebagai batu untuk bangunan rumah, sebagaimana dikatakan oleh Surat Petrus pasal 2, bahwa kita adalah batu-batu itu untuk pembangunan rumah rohani. Marilah diri saudara untuk menjadi batu bangunan rumah rohani, diletakkan supaya menjadi bangunan yang utuh. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.